Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah pengajian Masjid At-Ta'awun. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba untuk mentasyarufkan, mencocokkan satu keadaan antara keadaan yang terjadi kepada kita dengan latar belakang Al-Quran yang sudah menyebut terlebih dahulu. Ada 3 poin Pak, ya Bu ya, ada 3 poin yang akan saya coba untuk berikan pemahaman-pemahaman supaya nanti ada kesesuaian antara apa yang terjadi dengan ayat-ayat kauliyah dan kauniyah Allah. Jadi ngerasa imbang Pak. Sabab urang lamun teu disaimbangkeun jeung ayat Al-Qur'an jeung hadis, itu akan menjadi sebuah kelelahan dalam hidup menghadapi kejadian saat ini. Yang pertama, saya membaca masjid ini selalu zona merah, sedangkan pasar zonana hejo wae. Nah itu aja dulu ya, selalu tempat ibadah itu zonanya merah, tetapi tempat orang berjual beli itu zonanya selalu hijau. Coba tasyarufkan dulu Pak dengan Al-Quran. Jadi urang teh ari ka pasar geura zona teh hararejo ya teh Bu, ari tanpa ka masjid jadi deg-degan. Berarti ini kan ada yang harus dirubah secara materi apa yang ada di pikiran kita. Justru ini menguatkan Pak, bukan melawan, untuk menguatkan. Sok ku ibu perhatian, ku ibu tinggalnya di pasar, di tempat balanya, pabelit jalmi pahili artos. Di masjid makan celeng wae libur. Ya, orang mau masukin kenceleng saja diliburin dulu katanya. Ulah waka ngasupkeun kana kenceleng cenah ayeuna bisi mawa virus. Nah, kalau di sini masih mumpung Pak, masih leuheung Bu ya. Yang tidak pakai masker tidak boleh masuk ke masjid. Saya pernah masuk masjid, ada tulisan yang batuk tidak boleh masuk masjid. Kan hese atuh batuk, mamut teu bisa direncanakeun Pak nya. Kalau orang batuk nggak bisa direncanakan. Akhirnya ada bapak-bapak begitu baca itu dari rumah dia sehat, baca itu langsung batuk, balik lagi. Ya, naon sababna? Da maca peraturan nu eta, begitu maca jol batuk balik we. Nah, dan ini bukan di luar Bu, bukan di luar Jawa Barat, masih di Jawa Barat begitu kan. Sampai saya membaca ada satu ataupun ada peraturan orang tua di atas 50 tahun dan anak-anak itu tidak boleh masuk masjid dan tidak boleh sholat berjamaah. Asli ini saya baca ini. Ini untuk tasyarufa, untuk membuat kita agar seimbang ini. Sedangkan di masjid teh kan sholat berjamaah teh aki-aki hungkul. Ya, yang di masjid sholat berjamaah itu orang tua, semuanya sudah lansia, kemudian yang ngaji juga anak-anak kebanyakannya. Begitu ada aturan itu, moal aya atuh nu arasup ka masjid. Kalau orang sudah 50 tahun ke atas sudah nggak boleh ke masjid, ya otomatis nggak akan ada Pak. Ya, jadi itu yang harus dipahami sekali begitu kan. Nah, apa Qur'annya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumal akhir walam yakhsha illallah. Itu aja, tegaskan dulu. Orang yang akan memakmurkan masjid itu adalah siapa? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang dia beriman kepada hari akhir, dan kata kuncinya di dalam ayat itu adalah apa? Walam yakhsha ilallah, dan tidak ada rasa takut pada dirinya kecuali kepada Allah. Itu aja. Alhamdulillah Pak.
Dengan aturan sekarang sudah ada boleh 50% masuk masjid. Tinggal bilang, we ayeuna mah jero masjid sabaraha, tinggal bejakeun we 800 jadi nu hadir 400-nya. Kan setengah tinu jumlahnya ibu tinggal bapak bilang ayeuna bu tong bujeng-bujeng dibatasi 50%. Rek dibawa berjamaah jeung ngaji mah teu make eta ge anggar saeutik. Ya. Mau ada aturan 50% mau tidak juga orang yang tidak atau yang tidak mau ngaji nggak bisa dipaksa. Komo aya aturan eta nutara tejo asik ya. Kenapa? Karena yang orang yang ngaji gitu itu kene nu berjamaah eta kene. Ya, paling nama hiji dua punya dan namahan mah babari namun ngurang namahan mah hese nu babari mah ngurangan. Kalau orang berkurang jamaah gampang Pak. Kalau bertambah jamaah itu emang perlu pengorbanan. Ngurangan jamaah mah gampil ya. Nah berarti yang harus kata kuncinya Bapak Ibu apa? Kembali makmurkan masjid agar apa? Karena masjid adalah sebagai tempat dan rumah pemilik virus. Kan yang memiliki virus itu Allah. Sedangkan kalau rumahnya saja dijauhi maka Allah bakal murka. Begitu ya. Paman rodiya falahu ridho, waman syahito falahu suktu. Apabila engkau ridho, maka Allah ridhoi. Man apabila engkau murka, maka semakin jauh daripada ridho Allah. Terus ayeuna mah insyaallah Pak. Tinggal mengikuti protokol arasup di ka masjid sakitu we. Da urang ge teh rindu salapan sasih tadi geuning teu ngajinya. Kenapa? Karena kalau terus mengikuti darurat itu lila teuing Pak darurat. Ya, darurat kudu aya eureuna atuh. Ya, manja haban we daruratnya. Model kama boleh kieu Bu. Ari salat jaga jarak, ari geus salat ngobrol bareng gerang ngariung kan teu kaharti atuh teh. Ya. Salat jaga jarak setengah meter aya nu 1 meter. Geus salat teh ngariung ngararopi geura Pak. Ya. Atuh kan pada salat itu 5 menit tapi kalau orang kata kalau ngobrol kan ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah. Makanya bagaimana? Ustadz bagaimana? Apakah ini melawan? Tidak, justru saya menguatkan dekati pemilik virus dan dekati rumah pemilik virus. Kembali hidupkan kembali ini. Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kita? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir walam yakhsha illallah. Dan kita yang selalu berjamaah, kita yang selalu talabul ilmi di masjid adalah bagian-bagian orang yang mengimplementasikan supaya sesuai dengan ayat tadi. Begitu. Badai kusaha sob. Makanya kata Rasulullah, inna min asrati sa'ah, di antara ciri kiamat adalah apa? Apabila Ka'bah sudah tidak ada yang menyembah kepada diri. Jadi tidak ada orang yang menyembah Ka'bah satupun. Itu ciri kiamat jalmi. Pansar Umar sampai mengatakan begini, di antara ciri kiamat apabila masjid sudah tidak ada suara anak. Yang kedua kata Nabi dalam hadis lain disebutkan apabila Ka'bah sudah tidak ada yang menyembahnya, maka itu menjadikan ciri kiamat. Lama-lama kalau orang sudah menjauhi tempat-tempat itu yang di sana ada ridho Allah, maka lila-lila Pak, moal eureun panyakit mah da bakal kieu. Kieu we Pak, urang biasa we. Ya. Itu yang pertama, Ma. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya membaca menarik sekali Pak. Buyah, di satu sisi orang takut mati virus corona. Di sisi lain Allah kasih skenario hebat. Dalam 1 hari meninggal 100 karena bencana. Betul kan Pak? Yang masuk pesawat itu kan itu harus di rapid test. Dia harus rapid antigen. Lalu kemudian kalau dia tidak atau kalau dia itu negatif maka dia boleh masuk. Kalau dia positif maka dia tidak boleh. Kenapa? Karena itu persyaratannya. Ternyata oleh Allah yang negatif meninggal dalam 1 waktu. Itu kuncinya. Jadi kumaha tuh Pak? Biasa we danu maut mah aya unggal tahun ge. Ya. Saya tanya dulu nih ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau seandainya tahun ini tidak ada COVID, kira-kira yang meninggal bulan kemarin jadi teu? Ya, bisi pada cenah teu jadi data aya COVID. Enggak. Yang meninggal dari mulai bulan Maret sampai kemarin bulan Desember itu tetap terjadi. Kenapa? Walaupun mau tidak ada bencana ini. Kenapa? Karena oleh Allah sudah dicatat kataballahu maqadirul khalaiq.
Allah sudah mencatat di laut ataupun apa takdir manusia dan seluruh makhluk Allah itu, yaitu apa? Khamsina alpasana, 50.000 tahun yang lalu, sebelum qabla khalaqos samawati wal ar, sebelum menciptakan langit dan bumi, takdir urang geus aya di Lauhil Mahfudna. Bapak ibu mau meninggal hari kapan, mau di mana, kemudian dalam keadaan seperti apa, itu sudah ada. Jadi mau ada musibahmu tidak, yang mati kata Allah, tahun dan tanggal itu harus terjadi bagi orang itu dan itu terjadi. Ngan urang ayeuna terus disingsenan ku nu maot nu eta. Padahal da aya dan nu maot mah da jadi, Pak. Mesing teu ku eta ge, eta buktosna. Di Sumedang yang bencana longsor meninggal satu waktu, yang pesawat juga meninggal satu waktu. Malahan ada informasi ada satu keluarga tidak jadi naik pesawat itu karena dia harus membayar rapidnya untuk satu keluarga tidak ada. Akhirnya dia mengurungkan, sudah beli tiket, akhirnya dia mau atau apa naik perahu katanya tidak jadi. Cek Allah teh dan can kudu maut didinya. Ya. Nah ini namanya tasyarruf namanya Pak. Coba cocokkan dengan ayat Quran. Makanya Rasulullah mengatakan idza aradallahu qabda abdin bi ardin. Nih ini bagus hadis Nabi ini. Apabila Allah hendak membuat mati seseorang bi ardin di suatu tempat, ja'alallahu, maka Allah akan jadikan atau dirinya apa? Hajatan minha. Ada kebutuhan dia untuk datang ke tempat itu. Itu udah jelas. Jadi apabila Allah hendak mematikan orang di tempat itu, maka orang ini oleh Allah ada keperluan untuk ke sana. Tah eta we, eta mah kunci ka urang. Cek Allah kudu maot di ditu. Tah cek Allah teh ini ka ditu, kitu we. Urang mah jolok ieu mah make jeung ka ditu jadi we maot. Pan cek Allah kudu ka dituna ge atuh. Nang ku urang sok loba ditanyakeun wae, maksudna bapak jeung ka ditu beuk cicing maksudna moal maot. Pancik Allah teh kudu maut di ditu, jadi init ka ditu. Dan yang menggerakkannya itu bukan manusia, apa? Itu digerakkan oleh Allah. Kan ida aradallahu bi ataupun ida aradallahu qabdu abdin. Qabdu abdin itu kalau Allah ingin mencabut nyawa seseorang, Pak, bi ardin di suatu tempat, maka oleh Allah apa? Ja'alallahu min hajatan. Oleh Allah akan diberikan kesempatan orang itu mau ke tempat itu. Bapak terus mamah jeung nitah bapak ka jalan. Jadi we si bapak katabrak. Jadi budak nyarekan indungna, pedah bapana geura ka jalan dicare katabrak. Ari ceuk Allah teh kudu katabrak di dinya. Nya. Udah dipaham Pak ya? Supaya bapak ibu teu sararieun teuing ieu teh. Ya. Ari nu sararieun geura, ari nu sarieun bunya ku corona, ari maot geuningan ti jalikeun. Pak, ada orang yang jatuh, ada orang yang ini, malahan ada orang yang bunuh diri karena faktor ekonomi. Padahal teu aya nanaon, padahal ge naon apa dia itu apa repot karena dia memikirkan ekonomi, akhirnya dia bunuh diri. Bisa sakitu ge enteng. Malahan dalam Quran sudah apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna, ya. Kul, katakanlah ketika anda lari dari maut itu, maka apa? Kemudian fa innahu mulaqikum, maut itu yang akan menghampirimu. Lamun urang lulumpatan ka ditu, maut nunuturkeun urang. Ya. Sampai dalam ayat lain disebutkan fi burujin musayyadah, pada tempat dan benteng apapun itu ternyata dia akan mendatangi kalian. Dan ternyata informasinya ada orang yang terkaya sedunia, 5 besar sedunia terkaya itu pun meninggal karena virus itu. Jadi beunghar ge teu bisa nulungan. Ya. Beunghar teu bisa nulungan, Pak. Pinter, aya profesor, doktor, magister, mararaot teu bisa nulungan gelar ge. Ya, ada orang terkaya sedunia nggak bisa atau tidak nggak bisa menolong maut dirinya. Makanya Ustadz kumaha atuh atos we santai we lah. Ya, nu penting mah ibadah cing hade sakitu. Ya. Masih nonton keluar bisi loba virus cicing di imah maut. Dah kitu atuh Bu. Kan anu karareuna teh pan teu nu liar hungkul, anu ngahulang we ge aya.
Ya, ngahulang di imah, ulang-ulang. Mikiran penyakit maut weh. Ya, ari bapak rek kumaha. Kenapa? Makanya ada yang menyebutkan begitu ya. Virus ini seperti setan katanya. Setan itu tidak mengganggu orang di dalam rumah saja, di luar rumah pun diganggu, di dalam rumah pun diganggu, di dalam masjid pun diganggu. Begitu. Jadi artinya apa? Keun we urang sangakeun penting tawakal. Udah enggak ada eta terus diajarkeun ku nabinya. Jadi ngarah teu naon ngarah teu dibarengan ku naon tah, teu dibarengan ku kasieun hirup teh. Ustaz senang menisikan, nya bu, asli nah. Hampir saya ngobrol dengan yang bekas ataupun yang apa, mantan COVID ya bahasanya, itu ya. Dia yang sudah sembuh, itu hampir gimana? Dah emang Ustaz, anu pokoknya mah stres nah. Jadi begitu dipositifkan teh, gebut, walah, nah cenah abdi beunang. Atuh da kumaha cek Allah teh beureun beunang, nu gelo mah teu di masker. Cara rehat we. Nya. Anu gelo sanes teh di masker teh di lancingan, Pak. Nu gelo mah teh di calana, teh di baju, teh di masker. Cara rehat we. Nya. Kenapa? Kayak saya pernah ditanya, kenapa Ustaz orang gila tidak ada yang COVID, tidak ada yang positif? Heusaha nu ngarapid tesna atuh. Nya. Iya kan kudu jelas lah lain teu aya meureun nang ieu nu ngarapid tesna saha? Lamun nu gelo di rapid test, mun nu gelo nanya, ieu teh sanu gelo na meureun nya. Mata antep we Pak nya sasehatna we. Ya. Jadi kata kuncinya di mana? Jadi ibu bapak ketika kita takut terhadap kematian, kalau sudah fa innahu mulaqiku dan dia akan menemuimu, maka tidak akan ada yang bisa. Sudah oleh Allah sudah diberikan ketentuan di Lauhil Mahfuz seperti itu. Yaitu qabla khalaqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Terus aya Pak. Bapak Ibu bade di mana keur kumaha sakit. Lalu apakah yang meninggal pada saat ini juga mereka syahid kembali kepada amal dia? Amal dia. Innamal a'malu binniyat. Enggak bisa kita memponis bahwa orang ini syahid. Kenapa? Karena setiap manusia yang meninggal itu punya kualitas amal masing-masing, Pak. Betul. Ya kita berdoa mudah-mudahan syahid. Tapi kalau ini digeneralisir bahwa mereka syahid semuanya, padahal sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu kan nggak bisa. Hari urang ngapoe di masjid geranya, tinggal cantang tu syahid Pak, makanya itu noloba maksiat jauh syahid weh, pedah maut keur kieu. Belum tentu, artinya kita berharap mereka syahid, tapi kalau ternyata sedang bermaksiat kepada Allah, itu beda lagi persoalannya. Makanya siapapun orang yang selagi sapar, itu kan ada 3 Pak. Orang yang bepergian, baik naik kendaraan, baik itu naik perahu, baik itu naik pesawat, apakah semua yang ada di kendaraan itu mereka itu soleh? Belum tentu. Kenapa? Karena orang bepergian itu kata Nabi ada 3. 1, ada yang bepergian karena mubah, dia pingin piknik saja ke sana. Yang kedua, ada yang bepergian karena taat, dia sedang apa? Sedang taat kepada Allah. Dan yang ketiga, ada orang yang bepergian sedang maksiat. Ada orang yang mungkin akan sengaja dia mau judi di sana, mau jinah di sana, kan bisa seperti itu Pak. Jadi memponis apakah dia itu husnul khatimah dan tidak, innamal amalu binniyat wa innallaha yab'atsu ala ma mata, dan Allah akan membangkitkan dia, niat dia pergi untuk apa sehingga dia mati di tempat itu. Jadi enteng ka urang nanya. Sebenarnya itu ibroh kang urang Pak. Ini pelajaran yang hebat bagi kita. Gitu geuningan Bu. Bu, alhamdulillah urang mah tinggal ku Allah dipasihan iswa keneh banyak. Walau di pasien iswa keneh punya, berarti itu aya pelajaran anak tuh atau itu tuh aya contoh. Jadi urang ke langkung ningkat amalna, jadi lagi hebat begitu ya. Insya Allah itu aja Pak. Jadi poin yang kedua itu ya, poin yang kedua saya membaca skenario oleh Allah ini hebat luar biasa, hebat luar biasa ya. Di satu ataupun di saat orang sedang fokus ke sini, Allah kemudian dikasih musibah yang lain. Makanya kata Allah, Anda pecahkan konsentrasi karena ada yang lebih berhak Anda ikuti aturannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya, poin yang ketiga.
Ya kan we bulah ieu mah ngobrol we Pak lah. Karena teu serius teuing. Keur usum kieu teh sagala di pikiran itu. Nya model ibu teu kaop ningali emer hayang kukumah wae. Di mana we aya emer hayang kukumah we hayang cuci tangan. Nya teu nanaon Bu, ari hayang bersih mah ngan ulah nepikeun ka jadi paranoid. Ka mana wae neangan heula emer. Ya, sampai bingung gitu. Semua dia dicari sesuatu untuk membersihkan dirinya. Padahal kan itu juga kita biasa aja, santai aja Pak, santai. Yang ketiga, vaksin. Dalam Al-Quran Allah berbicara seperti apa? Tidak perlu Pak menyerang, oh ini vaksin begini, nggak perlu. Udah aja. Bagi kita tugasnya apa? Bagi kita tugasnya apa? Tasorupkan, sesuaikan dengan Al-Quran. Begitu aja. Kan enteng. Kenapa? Quran sudah menjelaskan obat apapun yang Anda minum. Ini maaf ya, yang Anda minum dan masukkan ke tubuh Anda. Tetapi kalau belum ada izin Allah menyembuhkan, maka itu tidak bisa. Ada orang sakitnya itu berat Bu. Tapi dia kemudian kasih obat dari warung, cager. Ada orang sakitnya ringan, berobat kemana-mana, teh cager gerak. Asa teu kaharti cenah. Padahal Pak sakitnya ringan, dia datang ke sini, dokter spesialis didatangi, rumah sakit yang excellent didatangi, kemudian sampai dia ke terapis yang hebat didatangi. Padahal penyakitnya tidak berat, tapi ternyata belum ditentukan oleh Allah untuk sembuh, maka dia terus sakit. Tapi ada orang yang penyakitnya berat, tapi ternyata berobat dengan yang ringan bisa sembuh. Kenapa? Karena Nabi Ayub sudah mengajarkan kepada kita, wa idza maridtu wa huwa yabshi atau wa huwa yasbin. Apabila aku sakit maka penyembuhnya adalah Allah, sedangkan kekuatan obat 10%. Kata Imam Al-Marogi, Anda berobat kekuatannya 10%. 90%-nya ada di 3 poin. Nah, ini yang tidak dibangun oleh kita itu yang 3 ini. Orang fokus wae ka ditu, da eta mah 10% atuh Pak. Ya. Model ibu, aya ibu punya ieu teh tos diponis panyawa teh abot, teu pira nuang naon jo direk ge gue cager geura. Ya. Aya jalmi, Pak dugikeun ka ditu ka dieu, tiap the spesialis itu disumpingan, ari pek teh damangna kunaon ngagodog koneng. Nah atuh lain tita tadi ngagodog koneng teh nya. Ya, dak cek Allah teh kan senang ngider heula. Kaditu kan bae senang ider-ideran heula neangan obat nu hebat. Pada cek Allah teh tah nah obatna ge di pipir imah. Ya. Karena ada kata kuncinya adalah apa? Proses manusia menerima apapun itu akan dikembalikan kepada kita yang 90% itu. Yang 90% itu 10% itu sudah Pak di mana? Di ikhtiar kita di obat. Itu kekuatannya udah diterima itu. Di berbagai aspek keilmuan itu 10%. Jadi kalau Bapak Ibu pakai apapun 10% itu. 80% di mana? 50% ada di tingkat ruhiyah kita kepada Allah. 20% di emosi kita, 20% di pola pikir kita. Jadi ia digabung. Nah ini yang dibacakan oleh Ibnu Sina. Ya, Ibnu Jauzi juga mengatakan dalam kitabnya apa? Kita rame bab vaksin, udah saja mau diterima, mangga, tidak diterima, jangan ditentang. Tetapi kita kuatkan yang 90%. Ya. Kita kuatkan yang 90%. Supaya apa? Supaya Bapak ieu mah punten Pak, entong kana vaksin, kana obat we atulah. Nah, ngarah teu siga ieu moal ngarah teu katingali teuing atuh. Ya. Pak nyeri mastaka, nuang punten ya, nuang obat yang nuang landong nyeri mastaka. Kumaha Bapak atuh dah. Rek obat naon ge mangga tinggal milihnya. Cuman masalahnya apakah yakin sembuh dengan obat itu? Kan belum. Kenapa? Karena ada yang lain. Apa? 50%-nya di ruhiyah kita, ar-ruhiyah, 20%-nya di emosi kita, dan 20%-nya lagi di pola pikir kita. Makanya Allah memberikan sebuah apa? Satu,
Ini satu dulu Pak. Ini namanya antibody atau yang disebut dengan paksionomali Al-Quran. Allah sudah menyebutkan seperti itu. Yang pertama, ini pengelolaan yang 90%. Yang pertama adalah apa? Satu, ridho dengan ketentuan Allah. Itu lebih hebat dibandingkan dengan dia penyakitnya ringan tapi tidak ridho. Ya. Makanya Pak di klinik-klinik di Arab Saudi dan Timur Tengah, sebelum orang itu berobat, itu harus ditanya dulu, Anda ridho nggak dengan penyakit itu? Kenapa? Kalau tidak ridho, itu akan memperberat proses penyembuhannya. Namun sababna, dah kudu ridho heula Bu. Sabab lamun teu ridho, engke ditolak ku urang. Udah jami si ganu sehat, begitu langsung diponis teu damang jauh kieu we. Nah, hasnya abdi gering, padahal abdi teh sagala dituangeun ieu. Heuh atuh da kumaha? Ari cek Allah kudu geringnya gering we atuh. Nya, teu kudu dilawan ku urang Pak. Capek-capek ngalawannya. Nah, udah kenapa? Karena kata kunci yang pertama adalah apa? Radhiyallahu anhum wa ridwan. Nah, Anda harus ridho dan nanti diridhoi oleh Allah. Falahu ridho, maka Allah pun ridho. Itu pertama. Insya Allah coba Pak. Begitu aja kan. Karena ada mah diajar lahnya. Ngarah ibu bapak, iya non regreg gitu. Dan nganu ngaraji atau di mana-mana itu aki-aki jeung nini. Kan baik Pak, 52 gitu. Penting jerona we 25. Daripada umur 25 jerona 52-nya eueuh sumanget rek tolabul ilmi kan wios sabaraha ibu bapak yiswa ustad abdi cenah 72 kan wios ada asal 27 we jerona daripada barudak 27 geura jerona 72 rek ngalengkah ka masjid we hese rek ngadengikeun pengajian we hese urang mah alhamdulillah Pak. Kenapa? Usia kita tidak dipengaruhi oleh apa? Dengan semangat itu beda. Walaupun usianya tua tapi semangatnya muda itu ya. Kemudian yang kedua, Allah menyebut apa di Quran? Ya. Yang kedua Allah menyebut wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Yang kedua apa? Tidur yang nyenyak itu vaksin yang kuat. Ya. Jos di pasien obat, nyileuk we, teu bisa sare. Ya tuh rek kumaha mata ke orang-orang yang punya ilmunya juga kan sama. Kalau dia minum obat harus tidur kan begitu. Dan dina Quran lagi gitu atuh Pak. Bobo we cing tibra. So, nya. Kalau orang tidurnya bagus itu, dia bangun kan Pak powernya kuat itu. Bagus lihat aja. Anak yang dia tidak pernah tidur itu kan begitu. Begitu dia tidur, enak dia itu. Bangun, punten Bapak Ibu we lamun bobo kawagelnya kaganggu, dah kaganggu karena sagalanya. Tapi lamun tibra, aduh eta teh luar biasa. Nya, sagala raos pokona mah. Tuh, kenapa? Karena obat mau tidur saja itu mahal. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Orang lain mau ataupun orang lain itu susah tidur, alhamdulillah kita susah bangun. Ya. Nu lain mah hese sare, urang mah hese hudang. Di mana wae nunutan, alhamdulillah. Mata lamun pangajian nunutan teu kudu dilawan. Keun we Bu, bismika we Allahumma ahya wa amut. Ya, daripada dilawan ku urang jadi jangar ka luhurnya. Atas we ustad lieu ieu ustad rada tunuh bismika we. Da enteng atuh Pak. Nah, ngarah naon? Ngarah ka urang teh jadi beban. Hayo dipolotot-polotot kieu hayang ningali ustad, tapi ieu teu connect, ngajeprut atuh ari Bapak. Ya, makanya itu Al-Qur'an sudah menyebutkan begitu. Berapa tahun Pak? Ashabul Kahfi 309 tahun berada di dalam gua, tapi mereka tinggal antibodinya kuat. Begitu bangun dia dalam keadaan sehat itu, nggak ada sedikitpun yang berkurang dari dirinya. Kenapa? Karena oleh Allah diberikan satu nutrisi, satu vaksin yang untuk menguatkan dirinya. Ini makan ikhtiar saja. Ini mah ikhtiar ya Pak, keun wios. Keun masalah engke keun aja henteu mah urusan lainnya. Nang nu penting ikhtiar heula. Yang ketiga apa? Kalau kata Allah, wa tarosyam, kata Allah, maka berikan dia sinar matahari. Oh, kan itu. Ashabul Kahfi itu kan ada sinar matahari masuk ke tubuhnya. Maka begitu dia itu kena sinar matahari, maka dia meningkat daya tahan tubuhnya. Pan eta teh dipiwaran, ayeuna teh mararoyan teh atuh.
ngaharulang we di bumi nya tuh moyan pan di piwarang ku Quran di piwarang nage. Ashabul Kahfi 309 tahun apa? Kasih sinar matahari. Persis di ujung atau di apa di sudut gua itu ada lubang yang mengenai tubuh orang ataupun yang sedang tidur atau di tempat itu, dan itu oleh mereka atau oleh Allah sirkulasi udaranya diatur dan sirkulasi suhu tubuhnya diatur oleh Allah oleh sinar matahari itu. Nah, kan gitu. Bapak kan sering baca ibunya postingan nge-share obat COVID moyan. Iya. Ya eta we gitu kan ya. Pan eta teh tina Qur'ana gitu saya. Yang ketiga apa? Bergerak. Iya, bergerak. Iya. Nomor 4, dia digerakkan, Pak. Wa nuqallibuhu ala datal yamin wa ala datal shimal, kata Allah. Yaitu apa? Kata Allah, aku gerakan Ashabul Kahfi. Kalau Bapak Ibu ingin lebih memperdalam bagaimana ini di luar wahyu Allah, Bu ya, di luar mujizat Allah. Kalau ingin mengetahui antibody paling kuat itu Ashabul Kahfi. Tidak ada orang yang dia tidur 309 tahun tapi bangun dalam keadaan seger. Itu namanya apa? Itu adalah antibody paling hebat. Digimanain oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat apa? Wa nuqallibuhum alal yamin wa datas shimal. Apa? Dibolak-balik ku Allah. Digerakkan tubuhnya. Kalau tidak digerakkan tubuhnya, maka ada kemungkinan dia bisa abses. Dia bisa apa? Bisa borok, Pak. Makanya oleh Allah digitu-gitu. Untuk apa? Bergerak hidup itu. Dari kita cari cik, nyatu garing. Ya buku atuh. Kata Allah bergerak. Akhirnya cari cing. Ya, cari cing ngaruluwut kieu Bu. Kunaon Pak? Duka api urang cicing cenah. Ya, coba. Bapak ayeuna matak ayeuna wah mararaceh Bu karena sepeda karena naon tinggal. Ya. Kenapa? Karena memang sudah ada itunya. Manusia itu tidak bisa berdiam. Mereka apa? Rihlatas sita iwasoib. Kehidupan secara kodrat ilahiyah. Manusia itu bergerak begitu Pak. Gerak itu namanya hidup. Ya sok Bu kadi ke masjid bawa ibu ngaos jadi kadi tuh ke pasar. Kena biasa ngarah naon ngarah gerak. Ya. Tong enggak mau meuna cicing we cenah. Tinggal pesen we engke datang. Haban we cari cing. Ya, apa yang terjadi? Ya itu penambahan apa? Ya imunologi menjadi lemah. Seperti itu. Dibergerakkan Pak. Makanya kalau ada orang yang sakit ya, kemudian sudah tidak bisa kemana-mana. Itu kalau tidak digerak-gerakan oleh orang yang ngurus. Itu ada kemungkinan akan mempercepat kerusakan dalam tubuhnya. Karena di Quran pun seperti itu. Ini surat Al-Kahfi ayat 16, 17, 18. Ya. Sudah mulai Pak, rada kagambarnya. Santai we. Kan sausim kuning gak iman sanes ngalawan, mentasorupkan agar seimbang nanti ya, agar seimbang nanti. Jadi nanti protokol kesehatan seimbang dengan protokol Allah. Jadi engke dikombinasikan, jadi we hebat engke nya. Matak engke sok cobi ku ibu ku bapak, urang bari ngadoa ka Allah. Kan ari ngadoana urang tumaninah teu bari deg-degan, kan beda eta teh. Ieu mah ongkoh ngadoa tapi habeuna loba kasieun. Ya, nggak bisa, harus seimbang ini. Kemudian yang ketiga, yang kelima apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan rasul, ya ayuhan nabi, ya ayuhalladzina amanu kulu halalan thayyiba. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Konsumsi yang halal tapi thayyib. Bukan masalah halal saja, tapi harus thayyib, Pak. Kenapa? Karena itu akan membuat energi kita menjadi bagus. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi. Ya Rasulullah katanya, doakan aku kepada Allah karena doamu diijabah oleh Allah. Apa yang kau inginkan? Kata Sa'ad, aku tidak meminta apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya meminta kepadamu agar doa-doaku diijabah oleh Allah. 3 Pak. Ayah sahabat khusus sumpingkan Nabi hoyong naon? Hoyong didoakeun ngarah doana diijabah. Ya, tong loba kahayang hirup mah. Ya. Hayang iya hiji we Pak. Ya Allah nyungkeun we abdi mah doana diijabah. Engke hayangna naon we ge diijabah kitu we atuh. Ya, daripada Bapak Ibu hoyong iya tapi teu diarijabahnya. Mending keneh kitu we. Batak sana pinter. Sumpingkan Nabi ingin apa? Doanya selalu diijabah Allah.
Apa yang dimintakan oleh Sa'ad? Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar apa? Agar doa-doaku diijabah. Coba Pak, ini salah satu teori yang sangat hebat ini yang diajarkan oleh sahabat. Berarti Sa'ad ini adalah orang pintar itu. Ya. Sa'ad kan enggak gini, ya Rasulullah doakan saya kaya, ya Rasulullah doakan saya sehat, ya Rasulullah doakan saya itu keluarganya itu banyak, enggak Bu, banyak anak enggak, tapi atau Sa'ad meminta, ya Rasulullah doakan aku kepada Allah agar semua doa-doaku diijabah. Ini kayak minta naon wae ge gampil. Sok ayeuna mah tinggal ngarobah doa. Ya, tong loba kahayang. Ya, kok geus karolot loba keneh kahayang. Ya, tinggal kieu we ayeuna mah Bapak Ibu. Ya, dengan usia seperti kita minta kepada Allah doa-doa ke tidak diijabah. Coba Bapak hoyong naon sakitu we. Hoyong surga tinggal nyuhunkeun. Asal diijabah we doana. Ya. Apa kata Rasulullah? Ternyata di luar dugaan Rasul menyebut begini. Ya Sa'du atib mat amaka. Kalau kamu ingin doa-doamu diijabah, maka bersihkan makananmu. Kamu harus makanan yang baik, halal, thayyib. Kenapa ke sana? Karena Pak, kalau makanan yang subhat dan makanan yang haram itu virus yang akan menggerogoti sel darah kita. Begitu. Tapi kalau makanannya halal dan thayyib itu akan menjadi penguat bagi kita sampai doa pun diijabah oleh Allah. Halalan thayyib. Hampir semua ayat ketika Allah memanggil untuk makan makanan yang halal dan thayyib itu kata oleh Allah dipanggil dengan halalan thayyiba. Baik itu ya ayuhar rasul, baik itu ya ayuhal ladina amanu, baik itu ya ayuhan nas. Berapa Bu? 5. Iya. 5 poin tah. Tobi ku Bapak. Pelajari itu. Yang ke-6. Untuk moal loba-loba teuing. Ya. Ya. Nu tadi ge bisi poho deui. Ya. Yang ke-6 adalah apa? Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu nasihat yang membuat aku ini menjadi kuat. Kata Nabi, la tagdob. Apalagi ya Rasulullah, la tagdob. Apalagi ya Rasulullah, la tagdob. Dan ternyata hasil penelitian, orang pemarah imunitas tubuhnya lemah. Ya, orang pemarah imunitas tubuhnya lemah. Keur mah ieu teh keur corona garde amek. Ya, otomatis atuh. Ya Bu ya, ini ditahan begitu kan? Apa? Karena api amekeun mah aya wae. Komo ayeuna budak banyak daring. Eta teh kurang-kurang nama. Darting ka urangna ge teh. Tapi kita bisa enggak menahan itu? Kita bisa enggak Bu menahan itu? Kenapa? Karena ternyata hasil risetnya 80% dari gejala-gejala imunitas tubuh manusia, kekebalan tubuh manusia itu akan lemah. Itu dari mana? Marah yang diikuti oleh dirinya. Matak dina Quran uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaid. Makanya nanti dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa ada khusus satu pintu bagi orang yang masuk surga, yaitu pintu namanya al qadiminal ghaido. Tinggal Bu, orang yang bisa menahan marah itu ada pintu surganya khusus. Dan itu ternyata apa? Kekuatan bagi kita. Nu gede amak mah babari Bu, ceprat pan amakna heula padahal di jarona mah lemah eta teh. Ya. Makanya kan hampir semua para motivator begitu. Kalau dia mau main dengan siapapun, tahan marah ya, tahan marah. Supaya apa? Supaya nanti atau power kamu keluar. Dan itu betul terbukti. Artinya apa? Quran. Jadi nanti kita divaksin ataupun tidak, tapi ini juga seimbang. Begitu. Ya, nges divaksin ambak-ambakan. So, kumaha tuh. Jadi seimbangkan dulu itu, ya. Dan yang terakhir adalah apa? Wal'afina aninnas. Memaafkan orang yang salah kepada kita, itu adalah vaksin yang paling hebat. Ya, itu hebat sekali. Jadi sakitu Bu. Tadi disebutnya menstasyarupkan apa yang terjadi dengan ketentuan Allah. Jadi engke saimbang. Mangga keun tong dibantah, nu penting mah tong kaluar tina Quran jeung hadis sakitu we. Ngarah urang sesuai, Pak.
Da enak ka ditu lagi tubuhnya, ka urang lagi daraosnya. Coba saya tekankan kembali supaya nanti sesuai antara protokol manusia dengan protokol Allah. Insya Allah kalau ini diikuti oleh kita, ibu bapak entong lami-lami teuing lah gampil tinggal laporan we kanu gaduhna. Ya Allah, saya ingin beribadah tumanina, saya ingin beribadah dengan khusyuk, maka cepat kau angkat dan mudahkan segala urusan kami. Itu kata kuncinya. Makanya yang tadi, poin-poin yang tadi itu yang akan menguatkan dari 10% dari orang yang dia mau disuntik, mau diminum. 80% aya di dia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Ustadz untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya adalah kita ikhtiar dengan 2 perkara. 1, ikhtiar manusia. 2, ikhtiar ilahiyah. Insya Allah lah mata kusim kuring mah dikewe dugi ka iraha Ustad nya duka iraha nama mudah-mudahan we ngalah ya. Malahan Bu, bulan Ramadan mudah-mudahan langkung ti sampurna Pak. Ramadan ayeuna mah urang doakeun ka Allah sok jami teh beuki naon, wah beuki sumanget ibadahna, dan mudah-mudahan nu sedekah ge leuwih sumanget tah ting ayeuna nya Pak. Nu ieu ge nu amal soleh dukin lebih sumangat. Kenapa? Allah sudah jadikan ibroh bagi kita semuanya. Semua kejadian ini selalu ada tasyarrufnya dan selalu ada penyeimbangnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, tong lamiting da keur corona. Nya kan ka pengajian ujuk corona mah tong lami. Pan sagala ge tong lila ayeuna mah. Nya pokona mah kudu gara rancang tah eta. Eta teh sesuai dengan apa? Sesuai dengan ayat Quran, manusia mah ajula, rusuh na naon ge. Nya, matak ayeuna naon wae rusuh. Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, malam ini dan selanjutnya Allah kasih kesehatan, Allah kasih keapiahan, Allah kasih keberkahan bagi keluarga kita, dan insyaallah kita akan dipertemukan kembali oleh Allah pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua stakeholder yang ada di negara manapun, terkhusus di Indonesia, mereka mampu untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi, dan kita dukung juga dengan doa yang ikhlas dari kita semuanya. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, wilujeng istirahat kadenya ulah teu bobo, jo hayo nyileuk ti dieu atuh kumaha nya. Tah tuang wangsu ti dieu mulih ti dieu sok ngacing talalibra, tuang cing raraos. Ya, tak atuh senaon deui banyak. Tak eta ciri sehat teh nya sakitu. Hapunten anu kasuhun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.